Halo Sobat Sosial, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Sebelumnya sorry kalau di bulan puasa ini gue tuh bakalan lebih nyantai dan ya gue fokus ibadah lah ya. Jadi ritme kontennya tuh jadi agak nyantai-nyantai dikit lah. Dan semoga kalian semua juga dilancarkan puasanya, semangat ibadahnya, dan semoga bulan puasa ini bisa ibadah lebih giat lagi. Kalau diperhatikan, sekarang ini banyak orang-orang usia produktif, bahkan dari lingkungan dan teman-teman gue sendiri, banyak yang kesulitan menghadapi kondisi dunia kerja. Mereka banyak yang nganggur. Ya, bahkan gak sedikit juga mereka memiliki gelar, beberapa juga dari kampus ternama. Bahkan orang itu terbilang cerdas dalam pendidikannya. Tapi setelah dia lulus, dia cari kerja, dan ya seperti kebanyakan orang, mengeluh dengan bermacam-macam unek-uneknya. Makanya konten ini gue buat kalian yang lagi punya permasalahan soal kerjaan atau kalian yang lagi cari kerja. Ya, kalian juga harus share konten ini ke teman-teman senasib kalian supaya bisa merenungi bareng-bareng. Sebenarnya tuh kenapa sih dunia kerja? Ada apa sih? Ya, supaya bisa introspeksi diri dan bisa menjadi titik terang lah buat kalian-kalian yang lagi menghadapi kesulitan. Ya, permasalahan kesulitan cari kerja ya pasti faktor utamanya minimnya lapangan kerja, dan bisa jadi juga memang kemampuan dan bekal kita nih, skill kita nih yang minim, jadi kita nih tidak bisa bersaing. Dan bahkan juga orang-orang yang udah kerja juga kadang ada aja permasalahannya, ya entah karena jam kerja atau kebijakan-kebijakan perusahaan yang pasti itu akan memberatkan karyawan. Ya si pekerja kan nanti ujung-ujungnya di PHK gitu kan. Dan bahkan sekarang juga kalau kalian perhatikan perusahaan-perusahaan juga ya banyaklah yang nggak beres. Ya mereka seenaknya memperlakukan karyawannya. Tapi ya mau gimana? Ya inilah kenyataan yang ada di hadapan kita. Kita harus terima dan kita harus siap. Ya semoga konten ini bisa menjadi masukan, solusi, dan titik terang buat kita semua. So, selamat Ketua Bidang menikmati. Tenaga Kerjaan Apindo Bob Azam berpandangan penyebab Minimnya lapangan pekerjaan, dan gue juga merasa kalian tidak memiliki bekal yang cukup. Kalian tidak dipersiapkan dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan. Apalagi kalau kalian memang yang bergelar ala-ala. Ya sejujurnya gue merasa miris sama keadaan pendidikan kita saat ini. Kadang emang segampang itu untuk mendapatkan gelar. Ya belajar seakan formalitas, bukan mengejar kualitas. Ya kita jujur-jujuran aja deh. Kita tahu kok gimana bangku pendidikan, bangku sekolah gimana. Ya banyak kok yang sekedar menyajikan pendidikan formalitas. Ya para guru juga kadang nggak totalitas ngajarnya. Ya karena memang dia digaji kurang dan ya banyak macamnya lah. Dan ujung-ujungnya kalian tidak memiliki kemampuan untuk bersaing. Ya bisa dikatakan pendidikan ini tidak berhasil menjadi jembatan untuk the next level atau the next step kehidupan kita. Ya, apalagi kalian yang memiliki gelar sarjana gitu ya, S1. Pasti ekspektasi perusahaan tuh tinggi. Ya, karena kalian itu dianggap memiliki pendidikan yang tinggi, punya inovasi-inovasi, dan diharapkan dapat mensupport perusahaan lebih. Ya, padahal mah ya, antara pendidikan dan dunia kerja ini tuh dunia yang berbeda. Ya, karena memang pendidikan tidak berhasil sih, sebetulnya itu juga ngaruh. Dan kalian benar-benar dari ulang nih ketika masuk ke dunia kerja. Jadi ya mau nggak mau kalian harus muter otak supaya kalian dapat menjual di dunia kerja. Ya kalian bisa bersaing. Entah kalian ikut pelatihan atau apa untuk mengupgrade skill kalian, magang gitu misalnya. Dan jadi sekarang ini pendidikan tuh bukan semata-mata untuk mencari kerja. Ya karena nggak akan relevan. Mungkin beda cerita kalau pendidikan ini benar-benar totalitas gitu ya, memberikan ilmu, mewadahi kita buat masyarakat kita, buat para generasi-generasi selanjutnya. Jadi jangan harap kalian itu bisa mengandalkan ijazah dan gelar kalian aja untuk melangkah ke dunia kerja. Jangan mimpi.
Ya, khususnya bagi kalian nih yang ngampus di tempat yang formalitas. Itu benar-benar PR buat kalian. Ya, karena kalian ini harus membawa diri kalian supaya belajar lebih giat gitu, lebih ekstra. Ya, kalian harus explore sendiri, ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, karena kampus tidak mewadai kalian dengan benar. Ya, kalau nggak begitu, kalian akan kelindes sama orang lain, akan kalah saing. Ya, lagi juga pasti kalian juga pengen kan punya jabatan yang bagus, punya karir yang bagus, dimana nanti itu rintangannya macam-macam lah, persaingannya ketat. Bersih nggak bersih, tetap persaingan. Makanya kalian ini harus punya value lebih. Bagi yang kamusnya bagus, ternama, mewadai kalian, cara mendidiknya bagus, program-programnya bagus, itu kalian harus benar-benar manfaatkan. Ya, karena tuntutan perusahaan itu bakalan benar-benar selangit ketika mereka ngelihat alma mater. Ya, apalagi kalau perusahaan yang sedikit ada namanya tuh. Belum lagi kalian itu pasti akan bersaing sama orang-orang dalam. Belum lagi kalian bersaing lagi sama orang yang berpengalaman. Dan pasti banyak orang yang memiliki skill di atas kalian. Jadi jangan kepedean dan terus upgrade skill kalian. Karena melonjaknya job seekers, akhirnya banyak perusahaan yang tidak menghargai kondisi kalian. Kalian digaji kecil dengan tuntutan kerja yang segila-gilanya, pressure-nya nggak ngotak, ya nggak setimpal lah pokoknya. Ya karena logikanya gini, kalian itu barang murah, volumenya banyak, persoalan kualitas ya random lah. Ya makanya perusahaan itu nggak khawatir soal SDM, kalian cabut bakalan banyak lagi penggantinya, banyak kok yang ngantri buat gantiin lu pada, gitu kan pasti perusahaan mikirnya. Ya karena saking sulitnya cari kerja, orang tuh kadang rela bayar calo. Ya sebutannya bisa jadi bayar admin lah. Ya karena udah kepepet banget, udah kebingungan dia cari kerja. Dan kasihannya kadang mereka itu di ghosting dan duitnya dibawa kabur. Ya udah hilang gitu aja, merekanya nggak dapat kerja. Gue pernah ada ngetes gini ke teman gue. Jadi temen gue iming-imingin gue ada channel di perusahaan ini, terus jabatannya ini, prosesnya nggak lama kok. Terus gue bilang gue minta nominal sekian gitu kan, ya dengan karangan cerita-cerita yang gue buat-buat lah. Ya gue nggak terlalu effort banget ngebuat ceritanya, dan awalnya emang gue bercanda kan, tapi dia tuh kayak serius banget gitu loh. Jadi guanya juga ya jangan, enggak lah gue bercanda kok, gue ngetes lo aja. Akhirnya gue klarifikasi kan, ya gue pengen ngetes aja segampang apa sih nipu orang tuh butuh kerja. Ternyata tuh bener-bener gampang. Ya makanya banyak kan orang-orang yang ketipu. Ya karena logikanya gini ya, mereka tuh udah bener-bener kepepet banget, mereka tuh udah bener-bener bingung. Ya akhirnya mereka itu rela ngorbanin duitnya buat dapat kerja. Ya sebetulnya kayak pinjol lah ini tuh, iming-iming bantu ternyata tuh pala batu. Kalian tuh ditawarin air tapi tuh itu racun, air beracun gitu loh. Karena persaingan dan ya pada berebutan lah orang-orang tuh buat dapat kerja, makanya tuh seleksinya ketat lah. Ya sampai rela digaji kecil asalkan kalian tuh kerja. Ya bahkan udah jauh nih dari kata layak dan gak setara lah soal gaji dan kerjaannya. Belum lagi waktu kerjanya. Ya karena melonjaknya pencari kerja setiap tahunnya. Tapi lapangan kerjanya tuh semakin sempit. Lapangan kerjanya tuh tidak diperluas gitu. Jadi di tengah persaingan ketat, tapi gajinya juga tidak memuaskan. Ya karena kan ya ngerti lah sepressure apa, asalkan gajinya tuh mengobati kan tetap ya. Duit mah bicara. Mereka bakalan seneng kalau gajinya tuh setara. Ya karena benar-benar sulitnya cari kerja gitu ya, dari proses seleksi, proses dapat kerja, sampai naik jabatan dan memiliki gaji yang layak gitu ya. Menurut gue sekarang ini udah nggak bisa tuh dijadiin opsi hal-hal itu tuh. Ya jadi setelah lulus, setelah dari bangku pendidikan gitu ya, kalian cari kerja gitu ya. Ya sama orang gitu. Di startupnya, di platform digitalnya mereka gitu. Ya menurut gue lebih baik kalian itu menciptakan ladang sendiri gitu. Padahal kalian itu tahu beli rumputnya di mana, beli pakannya di mana, ternak hewannya gimana gitu. Ya maksudnya kita kan hidup di dunia digital gitu ya. Semua serba gampang, banyak peluang. Ya asalkan kita tuh mau sedikit explore aja. Sekarang tuh benar-benar dimudahkan gitu loh.
Ya jangan hanya jadi penikmat teknologi-teknologi inilah. Ya tapi kalau bisa kita tuh bisa memanfaatkannya. Ya coba kita perhatikan sektor informal. Sektor informal yang memanfaatkan teknologi digital itu betul-betul membantu. Mereka bisa menciptakan uang, mereka bisa membuka lapangan pekerjaan, mereka bisa membantu perekonomian kita. Ya ini kan membuktikan bahwa sektor informal ini benar-benar berhasil gitu. Malahan sektor formal tuh banyak struggle-nya. Ya mereka kenapa banyak PHK gitu ya? Ya karena bisa jadi karena regulasinya, bisa juga karena ya kebijakan-kebijakan yang terus-terus berubah. Ya kadang memang pemerintah juga nggak support. Ya akhirnya perusahaan mengalami goncangan gitu kan ya. Akhirnya mereka bangkrut, mereka PHK massal gitu kan. Ya kalau sektor informal mah mana ada. Mereka tuh benar-benar ya udah skillnya aja yang penting ngasilin jelas, nggak ada tuh yang namanya kebijakan-kebijakan yang ribet-ribet, nggak ada. Ya bisa jadi memang sektor informal ini sebuah movement atau transisi lah ya supaya tidak memberatkan sektor formal aja. Oke, mungkin konten gua kali ini cukup. Semoga bisa menjadi titik terang dan kalian bisa kebuka pikirannya. Ya biarpun kondisi kita sedang tidak baik-baik aja, tapi kita tuh tetap harus semangat. Ya kita nggak usah salahin kondisi dan keadaannya lah. Kalian tetap fokus aja berkembang mencari solusi. Ya karena kalian hanya bisa bergantung pada diri kalian sendiri. Kalian nggak usah nyalain keadaan atau siapapun. Yang ada nanti ujung-ujungnya kalian cuma fokus kritik. Kalian cuma fokus nyalain keadaan dan kondisi. Ya tanpa kalian berkembang atau perbaiki diri. Oke, sekian konten gua kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, kesalahan, silakan dikritik di kolom komentar. Dan sampai jumpa.